Perkenalkan, nama saya Norman Jabrlaga dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika, kelas TIA 2020, dengan NIM 2005120453. Pada mata kuliah jaringan komputer kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai sejarah internet. Pada presentasi kali ini, saya akan memberikan sekilas mengenai pengertian internet, penggunaan internet, sejarah internet, dan juga perkembangan dari internet. Untuk yang pertama yaitu internet. Internet merupakan sebuah kependekan dari International Network, di mana internet ini merupakan sebuah sistem komunikasi global yang sangat besar dan menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia melalui jaringan yang dimilikinya. Selama ini kehadiran internet telah berkembang sangat pesat dan menjadi gaya hidup yang tidak terpisahkan dari keseharian kita, di mana sekarang hampir semua dapat digantikan oleh internet. Namun, hadirnya internet juga sangatlah membantu komunikasi antar global menjadi sangat mudah, dikarenakan besarnya jaringan yang terhubung ke seluruh internet di seluruh dunia. Yang pertama, yaitu adalah pengertian dari internet. Pengertian internet yaitu adalah internet merupakan sebuah sistem komunikasi dan informasi global yang sangat penting dalam hubungan komputer-komputer di seluruh dunia melalui jaringan yang dimilikinya. Jaringan-jaringan ini terdiri dari banyak jaringan-jaringan kecil yang saling menghubungkan satu persatu dan lain, sehingga karenanya jaringan internet dapat mencakup seluruh dunia. Internet dapat terhubung secara global dengan menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP). Lalu yang kedua yaitu adalah penggunaan internet. Pada penggunaan internet ini adalah internet adalah sebuah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauannya informasinya juga ikut tidak terbatas. Internet dapat digunakan sebagai sarana berbagi file melalui jaringan yang terhubung pada komputer, dan juga dapat menjadi sarana komunikasi berskala global yang dapat digunakan dengan mudah. Seperti pada gambar samping, itu adalah semua jaringan ada saling berhubungan sehingga memudahkan komunikasi dan juga berbagi file sangat mudah secara global. Lalu yang ketiga adalah sejarah internet. We need to substitute for the book advice that will make it easy to transmit information without transformation material, dari JCR Leader, yaitu bukunya adalah Libraries of the Future. Sejarah internet. Sejarah terciptanya internet telah bermula sejak tahun 60-an, di mana negara-negara adidaya saling berlomba-lomba dalam menciptakan teknologi yang dapat digunakan dalam perang. Salah satu permulaannya adalah ketika diluncurkannya satelit Sputnik 1 oleh Uni Soviet pada 1957. Pada saat itu Amerika Serikat yang melihat peluncuran satelit ini pun akhirnya mulai khawatir akan keamanan negaranya, sehingga Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) pun membentuk sebuah ARPA dan juga yang ditugaskan untuk menciptakan internet pada tahun 1969. Tujuan awal dibangunnya proyek ini adalah untuk keperluan militer agar dapat saling berbagi informasi dengan daerah-daerah vital dengan cepat apabila saat terjadi kondisi serangan nuklir. Meskipun pada awalnya mereka bertujuan untuk militer, namun internet ini juga pada akhirnya dapat menghubungkan sejumlah komputer agar dapat membentuk sebuah jaringan-jaringan antar komputer yang saling berbagi informasi seperti masa sekarang. ARPANET. ARPANET lahir dari program riset yang dilakukan untuk mengembangkan internet dari ARPA (Advanced Research Project Agency). Pada awal kemunculan internet, ARPANET hanya dapat menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute,
University of Utah, Santa Barbara, dan University of California, yang mana mereka akhirnya menjadi sebuah jaringan terpadu pada 1969 dan akan diperkenalkan secara umum oleh ARPANET pada Oktober 1972. Sedangkan pada tahun 1971, dengan menggunakan ARPANET, Ray Tomlinson telah mengirimkan surat elektronik pertama di dunia. Setelah menarik perhatian publik pada 1972 yang mengakibatkan banyak proyek yang berkembang pesat di berbagai universitas di negara tersebut, akhirnya banyaklah permintaan yang ingin mengembangkan internet. Hal ini menyebabkan ARPANET kesulitan dalam pengaturannya, sehingga akhirnya ARPANET memecah jadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET, di mana ARPANET fokus dalam menangani hal non-militer seperti pendidikan, universitas, dan juga perusahaan, sedangkan MILNET fokus dalam mengurusi keperluan militer. Gabungan antara ARPANET dan MILNET juga disebut DARPA Internet, atau juga sekarang disebut Internet. Pada 1982, TCP/IP sudah semakin marak untuk digunakan sebagai protokol dan mulai diimplementasikan pada sistem jaringan internet, sehingga ARPANET sudah tidak perlu diakses lagi. Pada 1984, sistem nama domain mulai digunakan dengan cara menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer tersebut. Pada 1986, dibentuklah NSFNet untuk menggantikan ARPANET di Amerika. Namun, kenyataannya NSFNet juga digunakan oleh berbagai orang agar terciptanya jaringan internasional. Pada tahun 1990, ARPANET akhirnya dibubarkan dan juga munculnya layanan informasi berbasis tampilan grafis yang juga disebut WWW, World Wide Web. WWW ini dibuat dan dikembangkan oleh CERN, yaitu adalah sebuah organisasi nuklir yang berasal dari Eropa. Dan juga pada tahun 1993, internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Lalu yang keempat adalah perkembangan internet. Sudah selama 50 tahun lebih, internet telah ada di dalam kehidupan kita, dari kecepatan paket data 1G hingga 5G yang terbaru, yaitu kita tahu bahwa selama ini internet terus berevolusi dari kecepatan yang lambat hingga saat ini yang memiliki kecepatan yang sangat cepat. Perkembangan internet dari tahun ke tahun pasti akan mengalami perubahan yang signifikan. Perkembangan internet sendiri pasti akan selalu menambah jangkauan akses internet dan memperluas jaringannya agar seluruh masyarakat dapat merasakan internet. Perkembangan teknologi tidak akan ada habis-habisnya dan juga akan terus-menerus berkembang hingga batasnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.